bahwa pertambangan di Raja Ampat sebenarnya bukan cuma 5. Ada 11 izin yang ada di sana dan itu potensial diaktifkan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pengawasan seperti apa yang diharapkan oleh Greenpeace dan juga supaya ini betul-betul bisa menjadi catatan serius begitu ya soal pertambangan nikel di Raja Ampat ini? Menurut Anda, dari pertama deh dari soal pengawasannya dulu dari DPR, termasuk soal perizinannya, aturan hukumnya, payung hukumnya, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Pertama gini ya, besok kami akan merilis laporan lebih lengkap sebenarnya bahwa pertambangan di Raja Ampat sebenarnya bukan cuma 5. Ada 11 izin yang ada di sana dan itu potensial diaktifkan. Nah ini yang penting dilihat untuk di Raja Ampat, dan 4 yang dicabut ini termasuk PT GAC yang tidak dicabut itu adalah perusahaan yang aktif di sana. Nah pengawasan apa yang harus dilakukan sebenarnya kan kalau kita lihat banyak aturan-aturan yang sudah diprasyaratkan gitu. Tapi selamanya ini selalu sektoral. Nah kalau tidak Presiden Prabowo juga yang turun tangan ini, itu berkelahi itu. Karena satu menemukan bukti, yang satu bilang tidak menemukan bukti. Gak ada apa-apa. Makanya itu inilah kemudian persoalan-persoalan yang serius Pak Sugeng. Kalau kemudian pengelolaan sumber daya alam kita digunakan secara sektoral, ini akan selalu begini yang kita dapatkan. Dulu sebenarnya kita mengusulkan ada undang-undang yang lebih luas untuk pengelolaan sumber daya alamnya gitu. Sehingga ada undang-undang yang memang harus segera direvisi menurut Anda? Iya betul, karena kalau dia sektoral gini, ini tidak akan pernah ketemu tuh. Nggak akan pernah selesai? Nggak akan pernah selesai. Nah kalau kemudian itu soal political will, kalau pemimpin tertingginya tidak mengambil keputusan, ya itu tidak akan selesai itu. Seperti apa yang terjadi saat ini, kalau tidak Presiden yang turun tangan itu nggak akan pernah selesai. Nah ini kan soal political will, tapi political will itu harus dijaga menjadi satu instrumen hukum gitu. Kalau kemudian seperti ini tidak akan terjadi, walaupun bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian atau DPR itu sifatnya akan sektoral gitu. Ngomong sama Menteri Lingkungan, ngomong sama Menteri SDM, ngomong sama Menteri Kelautan, ngomong sama Menteri Kehutanan. Ini 4 menteri loh yang punya kewenangan di wilayah itu. Dan mereka punya proses-proses perizinan yang berbeda gitu. Betul. Dan masyarakat jadi bingung sebenarnya. Masyarakat jadi bingung hukumnya gitu. Seperti apa? Jadinya hukum mana yang mau kita tegakkan gitu. Kalau kemudian proses hukumnya sektoral gitu. Jadi sebenarnya dulu kita pernah ngomong diskusi soal undang-undang pengelolaan sumber daya alam gitu, yang lebih luas gitu. Jadi dia memayungi. Yang dulu sebenarnya itu bisa dilakukan dengan undang-undang pokok agraria. Tapi undang-undang pokok agraria itu hanya jadi instrumen rujukan, tapi implementasinya tidak pernah dilakukan.